Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jurnal dimanapun berada. Hari ini lembar yang ke-18 di bulan Februari 2026. Kita mengadakan wawancara podcast seperti biasa dari Jurnal KUHP bersama Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Ciltangkil untuk hari ini. Sementara cuaca dan suasana cerah di Lebak Denok saat ini. Mudah-mudahan semua sahabat jurnal pun siap mendengarkan pemaparan-pemaparan pencapaian-pencapaian kinerja di tahun 2025 dari Kelurahan Lebak Denok. Dan saat ini sudah hadir Bapak Lurah Kelurahan Lebak Denok, Bapak Nurhalis SE sebagai Bapak Lurah. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi. Selamat pagi. Nanti kita akan wawancara ke Pak Yuliadin sebagai Seklur di Kelurahan Lebak Denok. Kemudian Bapak Dani sebagai kasih dari kasih PPM, kemudian Bapak Asep sebagai kasih pemerintahan dan ketertiban umum, serta Bapak Eki sebagai kasih pembangunan. Kita ke Pak Lurah dulu nih Pak Lurah. Ini semuanya cerah banget nih Bapak-bapak. Iya, ganteng-ganteng nih pakai batik, luar biasa nih. Oke, kita ke Pak Lurah dulu, biar suasana nggak tegang ya Pak Lurah. Pak Lurah bisa diceritakan atau dipaparkan kepada sahabat jurnal di sana, apa sih pencapaian kinerja di Kelurahan Lebak Denok di tahun 2025, mulai dari infrastruktur nanti Pak Kasih yang menjelaskan, atau mungkin dari UMKM-nya atau dari kesehatannya, atau di program dan proyek-proyek yang sudah berhasil, bisa diceritakan Pak Lurah sebagai Lurah dari Lebak Denok. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Sinta Iya. dari Jurnal KUHP. Mudah-mudahan sehat. Sehat. Bapak dapat salam loh dari pimpinan redaksi kami Pak Jena Mutakin. Iya. Sukses Pak Nurhalis. Oke. Saya ingin bercerita tentang keberhasilan kami di 2025. Tentunya semua itu atas dukungan semua pihak ya. Betul. Kami dibantu oleh Pak Sektor dan para kasih serta staf yang lain. Iya. Mungkin tidak banyak yang kami akan sampaikan, namun keberhasilan Lebak Denok ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi kami ya. Betul. Untuk program-program yang ada di wilayah Lebak Denok, saya rasa hampir semua sama Bu, dengan kelurahan yang lain di wilayah Kota Cilegon. Namun kami juga ada beberapa inovasi. Pada saat 2025 itu kami juga mengikuti lomba-lomba inovasi. Kami menampilkan 7 lomba inovasi Bu, yang diselenggarakan oleh Bapak Dalitbang. Itu lomba inovasi itu ada 4 kategori, inovasi untuk ASN, kemudian teknologi tepat guna, kemudian teknologi tepat guna unggulan, dan kelembagaan Posyantek. Alhamdulillahnya untuk kelembagaan Posyantek mendapatkan juara di tingkat kota maupun di tingkat provinsi Banten. Dan untuk inovasi pelayanan di ASN ya, karena kami juga ada semua ASN juga kami ikutkan juga. Jadi totalnya ada 7 inovasi yang kami ikut lombakan. Nah, untuk keberhasilan Lebak Denok ini, bahwa Lebak Denok juga pada tahun 2025 alhamdulillah terpilih mewakili Kota Cilegon dalam kegiatan lomba kelurahan tingkat provinsi Banten, kemudian lomba PKK HKG ke-53 provinsi Banten. Jadi semuanya, khususnya di lomba HKG, lomba HKG PKK provinsi Banten, kami mendapatkan juara kedua tingkat provinsi Banten. Pak Lurah, apa harapan Bapak sih dengan kesuksesan di tahun 2025 untuk 2026 ini, sementara kita ada efisiensi Pak Lurah? Efisiensi boleh saja, tapi kami tetap semangat. Waduh, luar biasa nih Pak Lurah. Oke, luar biasa nih Pak Lurah ya, sukses Pak ya. Kita ke Pak Seklur, Pak Seklur. Halo, selamat siang Pak Seklur Yuliadi SAG. Luar biasa cerahnya pagi ini. Siang Ibu Sinta dari Jurnal KUHP. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Seklur, Pak Yuliadi, sebenarnya di tahun 2025 ini sejauh mana sih pelayanan dari Seklur ini sendiri? Mulai dari pelayanan, program yang dilaksanakan tahun 2005 begitu suksesnya. Bagaimana teknik dan inovasi Bapak melaksanakannya? Ya, terima kasih dari Seklur. Kebetulan kami ditunjuk ya, saya dalam hal Ketua LPTK ex officio untuk semua kelurahan itu Seklur, dan membidangi tentang lembaga pengembangan tilawatil Quran, salah satunya itu. Kami di STQ kemarin untuk Kelurahan Lebak Denok memang tidak dilaksanakan ya semua kelurahan, tetapi kami melaksanakan untuk Kelurahan Lebak Denok. Alhamdulillah, dengan keterbatasan anggaran tidak ada, kami tetap melaksanakan. Lanjut untuk kategori ke tingkat
kecamatan, tahapan MTQ itu dilaksanakan, kami mendapat peringkat pertama juara umumnya untuk luar wilayah biasa. Kecamatan Citangkil. Dan kami juga mengirim beberapa peserta dari MTQ itu melalui tahapan-tahapan yang begitu panjang, yaitu pembinaan. Kalau berbicara pembinaan ini, kami alhamdulillah Al-Quran Training Center atau sebutan ATC sudah untuk qiraatnya, untuk bidang tilawahnya alhamdulillah. Dan bidang-bidang lain pun kami sudah membidangi untuk anak-anaknya dengan Sarhil Quran. Dan alhamdulillah itu juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan lomba HKG kemarin. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka juga sudah berani tampil dan panggungnya tingkat provinsi. Luar biasa. Yaitu alhamdulillah terlaksana. Lanjutnya untuk tingkat pelayanan yang di bawah bidang pemerintahan, dan alhamdulillah dengan pelayanan di kelurahan pun kami masing-masing bidang yang ada di pemerintahan, dikasih pembangunan, ada dikasih PPM, semuanya alhamdulillah kita saling bersinergi dengan pelayanan, baik di pemerintahan dengan pelayanannya, baik di pembangunan dengan pelayanan infrastrukturnya, dari kasih PPM, nanti akan diperjelas masing-masing. Ya, mereka alhamdulillah semua bersinergi dan alhamdulillah terasa bantuan dan kegiatan itu terasa langsung ke masyarakat. Iya. Mungkin itu. Pak Seklur, berapa jiwa sih di Kelurahan Lebak Denok ini, Pak Seklur? Kalau nanti untuk data kependudukan dan lain-lain pemerintahan yang bisa menjelaskan terkait RT RW berapa penduduknya nanti. Boleh. Ya, beliaulah Pak Kasih yang menjelaskan. Gitu. Terima kasih Pak Seklur nih. Kita ke Pak Dani nih, Pak Dani. Pak Dani ini sebagai Kasih PPM, sejauh mana nih kesuksesan Kelurahan Lebak Denok menjalankan program di Kasih PPM ini sendiri, Pak Dani? Boleh diceritakan? Baik, terkait tugas dan fungsi sebagai Kasih PPM sesuai dengan alur yang dituang dalam Perwal ya, kita sebagai Kasih PPM. Ini sektornya ada di kelurahan, kemudian kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang disampaikan yang sudah tertuang. Untuk di kegiatan di 2025 kami banyak sekali yang terefisiensi ya, banyak yang terkurangi, termasuk STQ juga. Kami juga berusaha semaksimal mungkin, walaupun dikurangi juga kami tetap berjalan. Iya Pak Dani. Kita juga berkoordinasi dengan pimpinan juga. Terkait hal-hal yang lain, mungkin sekarang di 2026 ada program ya yang memandi jenazah, kemudian marbot itu rencana di bulan ini kita akan disalurkan ya. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya Pak Dani, sejauh ini PPM semua sudah berhasil. Apa harapan Bapak di tahun 2026 nanti Pak? Ada penambahan mungkin di bagian apa yang bakal kita beri jasanya mungkin? Harapan Bapak apa? Kalau kami sih bagaimana arahan pimpinan ya. Kami tetap koordinasi bagaimanapun terjadi di lapangan juga kami koordinasi dengan pimpinan. Terkait masalah bantuan apapun itu kami koordinasi dengan pimpinan. Jadi terkait bantuan dari pusat atau itu kita tetap koordinasi. Karena banyak masyarakat yang terkait masalah desil ya kami juga ikut aturan dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Dan juga dari pemerintah daerah kita ikuti saja. Terima kasih Pak Dani untuk penjelasannya tentang PPM. Kita sekarang ke Bapak Asep ke bagian pemerintahan ya, Kasih Pemerintahan dan Ketertiban. Bisa dijelaskan nih Pak Asep, sejauh mana di Kelurahan Lebak Denok menjalankan Kasih Pemerintahan dan Ketertiban umumnya dengan berapa jiwa yang terletak di Lebak Denok ini Pak Asep? Silakan Pak Asep. Terima kasih Bu Sinta dari Jurnal KUHP. Terima kasih. Selamat siang. Siang cantik kembali. Sekali nih kayaknya, Masya Allah. Luar biasa dengan bapak-bapak ganteng ini cantik sendiri nih. Pak Asep silakan monggo. Izin Bu, mungkin kami dari Kasih Pemerintahan dan Ketertiban Umum di sini tentunya ada dua tupoksi Bu ya. Sebagai Kasih Pemerintahan dan sebagai Kasih Ketertiban Umum. Tadi kalau mengenai dari Kasih Pemerintahan itu tentunya masalah warga Bu tadi ya. Betul. Di warga kami itu jumlah berdasarkan data di Sapid sekitar 12.144 orang ya. Biasanya itu Bu antara itu. Mungkin nanti di 2026 ada updating lagi gitu ya. Kemudian di kami juga di pemerintahan itu ada semacam pelayanan KTP maupun pelayanan kepada masyarakat. Dan kami dalam hal pelayanan sudah melakukan survei Bu pada masyarakat melalui
kuesioner yang sudah kami supaya untuk diisi oleh masyarakat, sehingga di kami mendapatkan hasil IKM, Bu, indeks kepuasan masyarakat, yaitu alhamdulillah tahun 2025 indeks kami itu IKM kami itu 88,44%. Itu udah termasuk kategori sangat baik, Bu. Sangat baik. Jadi pelayanan kami alhamdulillah diapresiasi oleh masyarakat itu sangat baik dengan ada IKM tersebut. Betul. Gitu ya. Kemudian juga kami juga di tahun 2025 kemarin, Bu, dalam hal pelayanan kami dipercaya oleh Kota Cilegon untuk mewakili dalam lomba kelurahan di tingkat provinsi, Bu. Gitu ya. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan dengan baik, dengan dengan semaksimal mungkin kami dengan tim Pak Lurah, Kapaseko, dan kami juga tim di sini kasih dan semua staf berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mengikuti lomba tersebut gitu ya. Dengan memasukin data-data sebagai kualifikasi sebagai dasar untuk mengikuti lomba. Betul. Cuman alhamdulillah hasilnya belum maksimal, Bu. Insya Allah mungkin di tahun selanjutnya kami akan semaksimal mungkin, karena ini ada kendala sesuatu hal yang tidak kami mungkin laksanakan. Kemudian ketertiban umum, kami alhamdulillah selalu berkoordinasi dan selalu bekerjasama dengan Babin Kaptimas dan Babin Sabu. Alhamdulillah Trantibum di Kelurahan Depok tercapai dengan baik. Alhamdulillah tidak kejadian dan tidak diinginkan. Luar biasa nih Pak Asep ya, sebagai kasih pemerintahan dan ketitipan umum. Terima kasih Pak Asep penjelasannya. Oke, Pak Eki, untuk sebagai penutup untuk resumenya aja. Sebagai Pak Eki ini sebagai kasih pembangunan, sejauh mana, berapa persen sebagai Bapak kasih pembangunan menjalankan program di tahun 2025? Silakan Pak Eki. Baik, terima kasih Bu Sinta dari Jurnal KUHP. Betul. Izin Pak Lurah, izin Pak Kasih. Perkenankan saya Eki Maksudi sebagai Kasih Pembangunan di Kelurahan Lebak Denok ya, menyampaikan hasil realisasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan di tahun 2025. Kelurahan Lebak Denok pada tahun 2025 memperoleh anggaran pembangunan fisik sebesar 300 juta rupiah. 300 juta. Iya. Oke. Dan berdasarkan semangat dari efisiensi dan hasil forum musyawarah dengan masyarakat, semuanya dialokasikan untuk pembangunan jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Dalam hal ini adalah paving block ya. Program ini ada di 8 titik dan tersebar di 5 RW di Kelurahan Lebak Denok. Ya. Oke. Adapun tujuannya dari pembangunan jalan lingkungan di tahun 2025 di Kelurahan Lebak Denok adalah untuk meningkatkan aksesibilitas warga. Kemudian yang kedua, meningkatkan atau mendukung mobilitas perekonomian masyarakat. Yang ketiga, mengurangi genangan air dan becek saat musim hujan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di permukiman khususnya di Kelurahan Lebak Denok. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta mendapatkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Luar biasa. Dan kami juga selaku kasih pembangunan mengucapkan terima kasih kepada Pokmas Kelurahan Lebak Denok yang telah melaksanakan program pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Lebak Denok pada tahun 2025. Alhamdulillah, luar biasa nih ya Pak Eki ya. Terima kasih Pak Eki penjelasannya. Pak Lurah, bisa dijelaskan ini Pak Lurah. Ini apa keberhasilan Lebak Denok? Jelaskan UMKM-nya apa ini Pak Lurah nih? Jadi, alhamdulillah di wilayah kami banyak berdiri UMKM. Iya, oke. Jadi salah satu contoh produk yang ada di Lebak Denok Pak Lurah ya. Ini ada kentang Mustafa, ada Gipang, ada keripik, iya. Ini dari tadi saya melirik-lirik, ini apa nih Pak Lurah? Ini juga produksi dari Lebak Denok Pak Lurah. Apa ini? Ini salah satu contoh hasil pembinaan dari salah satu kampus, Bu ya. Iya. Ini Politeknik Petrokimia Banten memberikan arahan bahwa masyarakat Lebak Denok ini bisa membuat sabun. Itu sabun. Iya. Oke. Cuma esen daun cincau, Bu. Oh, daun cincau ini berasal dari daun cincau bahannya. Ini kalau produk sabun kan sama lah, tergantung ininya aja ya. Betul. Kalau ini apa nih Pak? Kalau saya kira ini minuman Pak. Apa itu Pak Lurah? Salah satu pembinaan juga dari salah satu kampus bahwa ini bisa memanfaatkan hasil limbah ya untuk menjadi POC. Oh, menjadi POC hasil organik cair. Pupuk organik cair. Oke. Jadi bisa dimanfaatkan oleh para petani atau
ibu rumah tangga yang nanam-nanam sayur, apa nanam Oke, cengkeh, betul. cabai. Nah, bisa menggunakan ini dan ini Betul, terdapat ada di iya. Kelurahan Lebak Denok Iya, ya. betul. Oke, sahabat jurnal, Ini itu juga dia. ada satu Apa lagi, itu? Bu. Apa itu ini? Nah, ini. Saya pikir ini ganjelan. Ini apa nih, Pak? Ini corn block, puffing block. puffing block. Iya, juga. ini Oke. campuran dengan styrofoam. Dengan styrofoam. Ini binaan dari kampus Unbaja, Oke. Serang, Banten ya. Ini bisa menghemat 30% produk bahan bakunya ya. Oke, siap. Cuma yang kami baru bikin mencetak, cuma belum lolos uji, Bu. Oh gitu. Iya. Oke, Nanti mudah-mudahan besok kedepannya lolos uji. kami pengen mengembangkan produk ini bisa bikin massal. Betul. Oke, Kalau udah mudah-mudahan ya masuk Pak lolos Lurah ya. uji, karena ini termasuknya lebih murah mungkin. Oke, siap. Nanti siapa tahu kalau di sini bikin pabrik nanti bisa mendukung kegiatan kasih pembangunan, betul. Dan bikin jalannya lebih panjang, lebih luas gitu. Betul Pak Lurah. Oke, sahabat jurnal, itu tadi pemaparan keberhasilan, prestasi, inovasi, dan terobosan yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Lebak Denok dalam wawancara podcast kita untuk hari ini. Minta saran dan kritiknya di setiap podcast yang kami tayangkan. Terima kasih, saya Sinta Junakawati mengucapkan. Terima kasih untuk acara podcast hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.